Pada awal Oktober 2021, saya mulai bertugas sebagai kepala sekolah di SMPN 24 Sungai Tengah yang terletak di daerah Pegunungan Meratus, Kecamatan Batangalai Timur, Kabupaten Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Saat itu pembelajaran masih dilaksanakan dengan pembelajaran jarak jauh, murid belajar di rumah dan datang ke sekolah mengambil tugas seminggu sekali. Pembelajaran dan komunikasi daring tidak mungkin dilakukan karena murid-murid tinggal yang lumayan jauh dari sekolah dan berada di daerah yang tidak memiliki sinyal internet dan telepon. Sekolah berencana untuk melaksanakan penilaian akhir semester PAS pada awal Desember 2021. Teman-teman guru bercerita bahwa PAS semester lalu berjalan tidak efektif. Banyak murid yang menjawab soal dengan asal-asalan dan ada juga yang seperti menyontek dan dikerjakan orang lain. Banyak cerita dan keluhan yang saya dengar dari murid maupun guru mengenai pelaksanaan PAS dengan jarak jauh pada semester lalu. Saya banyak tidak paham tentang soal tes semester lalu, Pak. Karena belajar hanya dari tugas juga tidak paham dan tidak tempat bertanya, cerita Hamidah. Semester lalu, anak-anak jawab soalnya banyak asal-asalan, Pak. Mengerjakan tugasnya juga asal-asalan, cerita Ibu Rina. Ada juga anak yang betul semua dan hasilnya sempurna. Tapi saya tidak yakin dia jawab sendiri. Sepertinya dia dibantu oleh orang lain, cerita Ibu Mahmudah. Tidak mengerti akan materi pelajaran yang diberikan, secara penugasan membuat murid mengerjakan asal-asalan dan sekedar menunaikan kewajiban. Ketika murid mendapat soal tes tertulis saat PAS yang juga tidak dia pahami, tentunya dia juga menjawab dengan asal-asalan. Mengerjakan soal tes di rumah juga memungkinkan murid mencontek dan dibantu oleh orang lain. Karena tidak seperti pelaksanaan tes tertulis tatap muka di kelas yang diawasi oleh pengawas PAS. Tes tertulis lewat daring juga tidak bisa dilaksanakan karena tidak ada sarana sinyal internet di rumah murid. Hasil penilaian akhir semester menjadi tidak valid dan murid merasa tidak bersemangat karena tidak paham dan tidak mendapat pengalaman belajar yang bermakna. Perkembangan belajar murid tidak dapat terpantau dan diberi umpan balik yang tepat. Guru mengeluh akan perkembangan belajar murid yang terlihat jauh menurun karena ketidakefektifan pembelajaran jarak jauh. Saat saya bertugas sebagai pengajar praktik di Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 2, saya terinspirasi dengan kegiatan panen belajar di Lokakarya Pendidikan Guru Penggerak yang menjadikan pameran karya sebagai asesmen belajar. Ketika rapat sekolah, saya mencoba mengajak guru-guru untuk melaksanakan PAS dengan pola pameran karya. Saya meyakinkan mereka bahwa cara ini bisa menjadi solusi PAS yang lebih memberi pengalaman belajar yang bermakna dan PAS bisa dilaksanakan dengan penugasan yang bisa mengukur kinerja belajar secara lebih holistik. Saya memaparkan tahapan pelaksanaan pameran karya dari penugasan karya, asesmen pemahaman murid tentang karya dari setiap sisi mata pelajaran oleh guru mapel hingga pesta pameran karya. Saya berupaya memotivasi guru-guru untuk berdiskusi dan belajar bersama untuk perencanaan kegiatan PAS dengan pameran karya di setiap waktu luang sebelum pulang sekolah. Membuat instrumen wawancara untuk penggalian pemahaman murid oleh semua guru mata pelajaran bersama-sama. Guru yang sudah selesai membuat instrumen bisa berbagi kepada guru lain dan guru yang belum mendapat ide dapat bertanya kepada guru lain. Begitu juga dalam menyusun rubrik penilaian. Guru-guru selalu berdiskusi di waktu senggang hingga waktu pelaksanaan PAS. 2 minggu sebelum PAS, murid diberi penugasan oleh guru prakarya untuk membuat karya untuk dijadikan media asesmen saat PAS. Murid diberi kebebasan untuk memilih bentuk karya yang disenanginya. Ada yang membuat rumah dari bambu, rumah dari bahan bekas, anyaman serat alam, raket kincir air, dan berbagai bentuk karya lainnya. Karya tersebut diserahkan murid pada minggu terakhir bulan November 2021. Pada akhir November 2021, rekomendasi dari tim Satuan Tugas Penanganan COVID-19 sudah mengizinkan sekolah untuk melakukan pembelajaran tatap muka terbatas. Mendapat rekomendasi ini, saya mengajak guru untuk melakukan asesmen tatap muka dan diakhiri dengan pesta panen belajar yang melibatkan orang tua murid. Kami sepakat memberi tema PAS dengan judul Aruh Panen Belajar. PAS dilaksanakan selama 4 hari kegiatan. 3 hari pertama dilaksanakan kegiatan wawancara individu oleh setiap guru mata pelajaran dengan pemahaman pada pengalaman membuat karya. Guru matematika menggali tentang pemahaman
numerasi pada pembuatan karyanya, guru EPS menggali pemahaman produksi dalam karyanya, guru bahasa menggali pemahaman konsep teks prosedur dalam pembuatan karya. Begitu juga bidang pelajaran lainnya. Masing-masing guru mewawancarai murid berdasar instrumen wawancara yang sudah direncanakan dari setiap bidangnya. Pada hari terakhir diadakan stand pameran yang dikunjungi oleh orang tua murid. Murid-murid juga menampilkan pentas bakat untuk menghibur pengunjung. Ada yang menampilkan seni pencaksilat, menari, menyanyi, dan baca puisi. Ada juga talk show yang tentang pengalaman membuat karya bersama murid dan orang tua. Mengikuti pas dengan tema Aruh Panen Belajar, murid terlihat bersemangat dan bahagia. Orang tua murid juga senang bisa terlibat dan dapat melihat langsung perkembangan belajar anaknya dalam bentuk karya. Pas yang biasanya dibayangkan sepi hanya dengan ruang kelas yang harus tenang dengan mengerjakan soal tes, kini terasa ramai dan menyenangkan seperti pesta. Guru-guru dapat mengembangkan nalar murid dalam mengaitkan karya dengan konteks bidang pelajaran. Murid senang membuat karya, orang tua juga dapat membantu dalam mendampingi anak di rumah mengerjakan karyanya. Saya membuat model kincir air dibantu ayah saya. Saya ingin bisa membangun ini di desa saya, cerita Hamidah. Saya bikin model puntuk bambu, Pak. Saya ingin bikin ini di kebun buat ayah saya istirahat dan berteduh, cerita Wahyu. Saya senang ujian seperti ini, Pak. Saya hanya cerita sama Bapak Ibu guru tentang karya saya. Saya tidak pusing jawab lagi jawab soal, cerita Rahimah. Perasaan saya cukup senang dan bisa berkarya dengan teman-teman sekelas. Dan cukup baik membuat baling-baling bambu untuk menghasilkan tenaga listrik. Semoga seperti kemarin membuat pentas seni dan karya. Menurut saya, pas dalam bentuk pameran karya itu sangat bagus, sangat bermanfaat bagi siswa karena mengajarkan kepada peserta didik untuk berkarya sesuai dengan bakat mereka masing-masing. Agar di kemudian hari nanti siswa bisa berbuat mengembangkan dirinya. Bahkan siswa nantinya diharapkan dapat membuka usaha-usaha yang bisa dikembangkan di mana mereka berada dengan hasil pengalaman belajar siswa di sekolah. Kemudian harapan saya semoga pas selanjutnya semakin meningkat, semakin berkreasi, semakin bermakna. Perasaan saya terhadap pelaksanaan PAS tersebut adalah tentu saja suka, karena mudah dan tidak menghabiskan banyak kertas. Metode penilaian pun dengan wawancara langsung, terasa kedekatan antara murid dan guru lebih terjalin lagi. Harapan saya mungkin konsep pameran karya ini bisa diadakan kembali pada semester ini. Karena membuat karya dapat memantik bakat murid yang bisa digunakannya kelak ketika dewasa. Saya sangat bangga dan bahagia melihat dan mendengar testimoni dari guru-guru solusi penilaian akhir semester yang dapat memantau perkembangan belajar murid yang lebih utuh dapat kami temukan. PAS dapat berdampak positif bagi murid dan mendapatkan makna belajar yang mereka harapkan. Guru-guru juga senang dapat belajar bersama untuk mencoba tantangan baru berupa bentuk asesmen yang lebih memberdayakan. Ruang diskusi dan berbagi dapat terbangun di ruang guru untuk berkembang bersama. Para orang tua murid merasa senang dapat dilibatkan dalam pembelajaran. Mereka juga senang bahagia dapat dibukakan ruang komunikasi dan kolaborasi yang lebih intensif dengan sekolah untuk anak-anak mereka. Mereka merasa bangga ketika melihat langsung karya hasil belajar anak mereka. Murid-murid bisa mendapatkan penugasan yang menyenangkan saat pembelajaran jarak jauh. Mereka merasa difasilitasi membuat sesuatu yang mereka senangi. Mereka dapat memahami hasil belajar mereka yang lebih kontekstual dengan keseharian mereka. Kami merasakan suatu hal yang baru, meski bentuk asesmen karya yang sudah saya dan guru-guru laksanakan masih dalam pembelajaran karya sederhana. Kami merasa tertantang untuk memberikan pembelajaran berbasis proyek yang dapat mengembangkan kemampuan murid dalam inquiry dan memecahkan masalah. Kami ingin mencoba memadukan pembelajaran berbasis proyek dengan pesta pameran karya pada kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila pada semester ini.